sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Thumma takallama 'anil istisani wa raddahu 'anil qailina bihi wal istisanu wal qawlu bi ghairi khabarin. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah berbicara tentang istihsan. Dasar hukum berikutnya setelah qiyas adalah istihsan. Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Berikut ini istihsan. Waraddahu ala qailina bihi. Dan Imam Syafi'i mengkonter atas menolak atau orang-orang yang berbicara tentang ihsan. Ihsan itu apa? Al-istihsanu huwa istihsan. Istihsan itu apa? Huwal qawlu bi ghairi khabarin, adalah pendapat dengan tanpa hadis, wala qiyasin, dan juga dengan tanpa qiyas. Wa bayyana man lahul haqqu ayyaqisa. Dan Imam Syafi'i menjelaskan tentang orang yang berhak atau boleh punya wewenang untuk qiyas. Tsumma qala, kemudian berkata Imam Syafi'i, wal qiyasi wujuhun. Qiyas itu punya beberapa macam. Faqwaha yuharrimallahu fi kitabihi aw yuharrima rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-qalila. Yang pertama, ada kalanya Allah memperkuat. Yang paling kuat nih, qiyas yang paling kuat, Allah mengharamkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah juga mengharamkan al-qalila, sesuatu yang sedikit, minasyai'i, dari satu perkara. Faya'lamu atau fayu'lamu anna qalilahu idza hurrima kana katsiruhu mithlu qalilihi. Suatu perkara yang sedikitnya itu diharamkan, maka banyaknya juga seperti hukum sedikit. Maksudnya juga diharamkan fit tahrimi, dalam keharaman. Au aktsara, atau lebih banyak, bi fadlil kafrati, dengan keutamaan banyak, alal qillati, atas yang sedikit. Wa kadzalika idza humida ala yasirin minat ta'ah. Demikian juga ketika dipuji seseorang atas satu ketaatan yang sedikit, kana ma huwa aktsaru minha aula, maka ada sesuatu yang lebih banyak dari taatan itu, aula, itu juga lebih utama, ayyuh mada alaihi, untuk dipuji. Idza abaha katsirun syai'un, idza abaha, ketika katsira syai'in aja, idza abaha, ketika membolehkan katsira syai'in, akan perkara yang banyak, kanal aqallu minhu, maka ada yang sedikit, minhu, dari katsira syai', itu aula, lebih utama, ayyakuna mubahan, untuk menjadi sesuatu yang mubah. Yang berikutnya istihsan. Istihsan itu menentukan hukum, cuma tidak berdasar Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, juga tidak berdasarkan qiyas. Ijma juga enggak. Nah, terus berdasarkan apa? Berdasarkan satu pertimbangan-pertimbangan dalam istihsan. Namun di sini Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ini perlu diketahui, walaupun istihsan itu diperbolehkan, tetap istihsan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bisa melakukan qiyas. Contohnya begini, dia sudah tahu Al-Quran, sudah menguasai hadis juga, tahu juga pendapat-pendapat ulama, ijma, pendapat ulama terdahulu tahu. Nah, baru setelah itu melakukan qiyas. Qiyas itu harus tahu 5 rukunnya. Yang pertama harus tahu asal. Asal itu hukum yang ada di Al-Quran, hukum yang ada di hadis. Misalnya di Al-Quran memang Allah mengharamkan innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Memang namanya khamar, judi itu termasuk amal setan, perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Maksudnya jauhi di sini amar. Amar ini ya dulu alal wujub. Amar ini wajib, berarti menjauhinya. Maka judi atau minuman keras haram. Nah, asalnya udah ada nih, asal hukumnya. Nah, kemudian hukumnya asal itu apa? Hukumnya asal
haram. Asalnya khamar. Asalnya khamar, hukum asalnya haram. Kemudian ada far. Ada far itu cabang yang belum ada di Al-Qur'an, belum ada di hadis. Nyabu ada yang haram, ada yang halal sih. Nyarap bubur itu yang halal. Nah, kalau nyabu sabu maksudnya sabu ini cabang hukum yang nggak ada di Al-Qur'an, nggak ada juga di hadis. Kita sebut sebagai far'un atau cabang. Nah, kemudian bagaimana menentukan hukum cabang? Nanti ditentukan dengan kesamaan ilat. Ilat dari khamar itu adalah memabukkan. Ilat atau sebab keharamannya khamar memabukkan. Nah, sabu itu memabukkan. Maka karena ada kesamaan ilat memabukkan, di Al-Quran sudah ada, di hadis juga sudah ada, usulnya dari Al-Quran hadis sudah ada, maka bisa ditentukan bahwa sabu meskipun dia itu enggak berbentuk cair, meskipun bukan dari fermentasi buah anggur atau buah yang lainnya, tetap dihukumi haram karena ada kesamaan ilat. Namanya kias. Nah, yang bisa kias ini orang-orang yang sudah menguasai Al-Quran sebagai asal hukum dan juga asal ini yang dijadikan sebagai takaran atau patokan, juga mengetahui tentang sunnah, mengetahui juga tentang ijma pendapat ulama sebelumnya, baru dia boleh kias. Kalau dia tidak bisa melakukan kias atau tidak layak melakukan kias, maka dia tidak boleh melakukan istihsan. Jadi istihsan hanya boleh dilakukan untuk orang-orang yang memang bisa melakukan 4 hal itu, menguasai 4 hal itu, tahu Quran, tahu hadis, tahu ijma, dan bisa kias, baru boleh mengambil istihsan. Istihsan ini menganggap satu hukum, menentukan satu hukum, bagusnya satu perkara, meskipun tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma, mau dikiasin juga nggak ada ilat hukumnya, mau dikiaskan juga tidak ada ilat hukumnya, tapi dihukumi boleh, misalnya dihukumi boleh, maka ini namanya istihsan. Sekali lagi, ini hanya dilakukan untuk orang-orang yang memang menguasai 4 hal tadi. Nah, kalau kita bagaimana? Kita ikut ulama. Ulama yang memang sudah kita ketahui mengenal atau menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai pendapat ulama, aqwalul ulama, ijma namanya. Bisa juga kias, dia tahu kias, dia melakukan kias juga, kita ikut ulama. Makanya namanya Nahdlatul Ulama, bangkitnya ulama, ikutin ulama. Ulama seperti Imam Syafi'i yang 4 itu, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ikuti ulama. Atau dalam akidah, Imam Abu Musa, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ikutin itu. Dalam tasawuf, ikutin Imam Junaid, ikutin Imam Ghazali. Kita ikutin ulama, itu semua ulama. Bukan sahabat, itu jauh. Tabi'in juga bukan, jauh dari masa tabi'in, dari masa atba'ut tabi'in, murid tabi'in juga bukan. Tapi siapa? Ulama. Oleh karenanya kita harus bermazhab. Kenapa? Karena ulama inilah yang tahu 4 sumber ini. Kalau kita nggak bermazhab, kita cuma ngandelin terjemahnya dari Google lagi, terjemah, maka bisa kita sesat. Kita mengikuti ulama. Dalam ihsan itu sebagai contoh di sini. Dalam ihsan ini dicontohkan. Kalau di Al-Quran Allah itu memuji zikiran dalam kesendirian, dan dalam jumlah sedikit misalnya, maka zikiran dalam jumlah banyak dan juga berjamaah itu juga pasti dipuji oleh Allah. Ini contoh istihsan. Andai tidak ada dalam qiyas atau tidak ada dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran, nah kemudian ditemukan bahwa Allah memuji satu perkara walaupun sedikit, maka perkara itu berarti dilakukan secara banyak, ibadah maksudnya, maka itu juga sesuatu yang sifatnya terpuji juga. Demikian juga kalau haram, sesuatu yang dalam Al-Quran memang diharamkan oleh Allah sedikit, diharamkan oleh Allah,
sedikit pasti banyaknya juga haram juga. Ini namanya istihsan. Contohnya Imam Syafi'i juga menjelaskan ini istihsan. Hanya saja tadi saya ulangi lagi, yang bisa melakukan ini istihsan tentu adalah ulama-ulama, orang-orang para alim yang memang menguasai 4 dasar hukum sebelumnya: Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau tidak bisa maka tidak boleh. Ya jangankan urusan agama, saudara, urusan bukan agama aja nggak bisa. Coba tukang jahit suruh ngitung bangunan dah. Jahit. Kira-kira ini bangun ini berapa? Ya nggak bisa sih bang, orang saya biasanya benang sama jarum masih suruh bangunan. Balik ke tukang bangunan suruh jahit dah. Habis semuanya bahan dipakai buat keset. Urusan dunia aja kalau bukan ahlinya gak akan bisa. Ila wusdil amru ila ghairi fantadirisah. Kalau sesuatu diberikan kepada orang yang memang bukan ahlinya, itu tunggu dah kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Urusan agama apalagi urusan agama. Urusan dunia aja kayak begitu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam risalah, bahkan satu orang alim misalnya udah lama dia tidak bergelut dengan hukum-hukum Islam, pre ceritanya, COVID ngajinya pre 3 tahunan dia nggak ngaji, nggak mutolaah. Nah terus sementara dalam kondisi COVID itu sebenarnya yang lagi rame adalah jual beli online, ya all shop. Nah dia belanja juga kagak, orang nggak ada amplopnya, ngaji kagak. Undangan juga pada di cancelin. Dia nggak belanja, dia nggak tahu all shop. Nah begitu tiba-tiba ada orang datang bilang atau minta fatwa kepada dia tentang bagaimana hukumnya pay letter misalnya kayak begitu. Nggak boleh dia langsung menentukan hukum. Kenapa? Dia juga udah lama nggak mau tolaah, udah lama nggak tahu keadaan pasar, udah lama nggak tahu all shop, online shop, dia nggak tahu itu semua, maka nggak boleh. Harus yang benar-benar bersentuhan langsung. Ini pembahasan risalah. Jadi dalam risalah ini banyak sekali Imam Syafi'i memberikan satu pegangan buat kita, tidak bisa sembarangan. Waqad yamtani'u ba'du ahli ilmi min ayyusamma hadza qiyasan. Dan terkadang sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama itu menolak bahwa istihsan ini disebut sebagai qiyas. Fa yaqulu hadza ma'na ma halallahu wa harrama. Ini adalah makna sesuatu yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Wa hamida wa dhamma, sesuatu yang Allah puji dan Allah cela. Li'annahu dakhilun fi jumlatihi fa huwa bi'ainihi la qiyas. Fa huwa bi'ainihi la qiyasun. Maka itu adalah hukumnya perkara itu sendiri, bukanlah qiyas ala ghairihi atas yang lainnya. Wa yaqulu, dan Imam Syafi'i berkata, mithla hadzal qaul, akan semisal pendapat ini, fi ghairi hadza, dalam yang selain ini, mimma kana fi ma'nal halal, dalam perkara yang dalam makna halal. Fa ahalla wal fal ahalla, maka menghalalkannya. Wal haram, dan haram keharaman, fa harrama, maka dia mengharamkannya. Wa yamtani'u ayyusammal qiyas. Bukan Imam Syafi'i, sebagian maksudnya ini, sebagian ulama. Sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa contoh seperti Allah memuji zikir sedikit berarti zikir banyak, ini bukanlah kias. Sebagian ulama inilah bukan kias, inilah hukum tersendiri. Ini adalah hukum tersendiri, maka tidak bisa dinamakan dengan kias. Wa yamtani'u ayyusammal qiyas, dan juga sebagian ulama menolak itu dinamakan sebagai kias, illa maka yahtamilu ayyushabbiha, kecuali sesuatu yang memang mengandung keserupaan ma dengan sesuatu, dengan perkara ihtamala ayyakuna fihi syabahun, yang memang cenderung ada di dalamnya syabahun, keserupaan, min makna ini mukhtalifa, ini dari dua makna yang berbeda. Fasarafahu ila ayyaqisahu, maka beliau atau sebagian ulama ini memalingkannya agar untuk dikiaskan. Maksudnya jangan tidak dikiaskan ala ahadihima, atas sesuatunya, dunal akhor, tidak dengan yang lainnya. Wa yaqulu ghairuhum, dan berkata sebagian ulama min ahli ilmi, dari ulama, ma'adan nasso minal kitabi, sesuatu yang di luar nas, yaitu dari Alkitab dan dari sunnah Nabi. Wa kana fi ma'nahu, dan ada dalam maknahu maknanya kias, bahwa maknahu maknanya nas atau sunnah.
fahuwa kiasun, maka itu kias. Kalau yang memang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, memang bentuk benar-benar disebutannya ada, khamar misalnya, atau dalam hadis Rasulullah menyebutkan sesuatu yang dikitnya haram, maka banyaknya haram. Sesuatu yang banyaknya haram, maka dikitnya haram. Ya, dikit tetes doang, seloki ya namanya. Dikit doang sih mah nggak sampai mabok. Meskipun nggak sampai mabok, maka haram hukumnya. Dikiaskan dengan yang lain. Itu dasarnya asal hukumnya dalam nas hadis ada bahwa sesuatu yang banyaknya haram, dikitnya maka haram. Hadis ada, maka itu bisa disebut kias kalau dalam hadis ada. Tapi kalau dalam hadis nggak ada, dalam Al-Quran nggak ada, maka sebutannya bukan kias. Tapi apa? Istihsan. Tapi sekali lagi istihsan dilakukan oleh orang-orang alim atau orang-orang yang memang mengerti Al-Quran, mengerti hadis secara banyak keseluruhan, mengerti pendapat-pendapat ulama. Maka kita mengikuti ulama, kita mengikuti madhab-madhab, itu maksudnya begitu, supaya kita dipermudah jalannya. Nah, kemudian yang ingin disampaikan di sini oleh Imam Syafi'i tentang istihsan, ya, tentang istihsan. Orang yang diperbolehkan wa bayyana man lahul haq ayyaqisa. Imam Syafi'i menjelaskan siapa orang yang berhak melakukan kias atau punya wewenang untuk melakukan kias, itu benar-benar ketat di situ. Benar-benar ketat. Dia punya dasarnya itu tadi. Dia punya dasar pengetahuan Al-Quran, hadis. Kemudian dia juga selain punya dasar Al-Quran, pengetahuan Al-Quran dan hadis, dan dia juga menerima kias. Artinya dia pakai itu kias. Karena ada ulama yang tidak membolehkan kias. Jadi hanya pakai Al-Quran, hadis, ijma, nggak mau pakai kias. Ada. Nah, selama dia nggak pakai kias, maka nggak boleh mengkiaskan. Tapi kalau dia dia pakai kias, maka dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, memahami Al-Quran, hadis, ijma, maka dia boleh kias. Analogi Imam Syafi'i itu seperti ini. Orang pakai kias nggak dia bisa kias nggak? Bisa. Tapi tahu Quran sama hadis nggak tahu, nggak boleh. Atau sebaliknya, dia tahu Al-Quran, hadis nggak? Ijma tahu nggak? Tahu. Tapi dia percaya nggak sama kias? Pakai kias nggak pakai, nggak boleh juga. Jadi harus dua-duanya. Analoginya seperti orang buta. Orang buta diajarin, Bang, ini P dicoret, ini namanya nggak boleh parkir. Oh, paham ya? Paham. Nah, ini kalau S dicoret, namanya nggak boleh berhenti, Bang. Kalau ada strip, lingkaran, strip tengah, namanya perboden, nggak boleh masuk. Oh, paham nggak? Paham. Paham. Ya, tanyain. Jadi gimana, Bang, tadi, Bang? Yang strip, kemudian lingkaran, namanya perboden, nggak boleh masuk. Oh, pintar. Ya. Terus kalau S dicoret, nggak boleh berhenti. Terus, Bang, kalau ini, kalau P dicoret, nggak boleh parkir. Paham udah. Suruh jalan dah. Orang buta. Suruh jalan dah. Kira-kira bisa nggak dia? Nggak bisa, tetap orang nggak bisa ngelihat. Sama juga halnya orang bisa kias. Dia tahu kias itu harus punya 5 rukun. Ada asal, ada hukum asal, ada ilat, kemudian ada far, ada hukumnya far yang pengen dicari. Dia tahu itu semua, tapi nggak punya modal. Modal itu tadi kayak mata, buta. Dia nggak punya modal Al-Quran, nggak punya modal hadis, nggak punya modal ijma, maka nggak boleh melakukan kias. Yang biasa-biasa nggak bergelut dengan hukum Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, maka tidak boleh dilepas begitu saja melakukan kias. Berapa ya urusannya kayak orang buta tadi, udah hafal bener diajarin diajarin tapi suruh jalan, ya nyungsep bener-bener. Orang nggak bisa lihat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.